Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Dian Sunshine Saragi, mahasiswa Universitas Diponegoro dengan Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Angkatan 2025 dengan 3 digit NIM terakhir 014. Nah, di sini kita kembali ke materi ke modul 7, materi terbaru tentang assembly. Di sini saya akan menjelaskan apa itu assembly dan lain-lainnya, baru kita akan ke SolidWorks-nya. Nah, apa itu assembly? Assembly itu figur dari SolidWorks yang digunakan untuk menggabungkan beberapa part menjadi satu produk lengkap. Nah, jadi dia itu kayak puzzle gitu loh teman-teman. Kita sambunginnya si part-part tersebut. Nah, pada assembly itu setiap komponen dapat dihubungkan menggunakan mate. Mate itu digunakan untuk mengatur posisi, hubungan, gerakan antar komponen. Nah, fungsi assembly ini kayak yang tadi saya bilang, menggabungkan beberapa part menjadi satu sistem, mengecek kecocokan ukuran dan posisi komponen, mensimulasikan gerakan mekanik, jadi dia bisa digerakin gitu teman-teman, mempermudah proses desain dan perakitan produk. Nah, standar match itu ada match dasar yang paling sering digunakan dalam proses assembly. Yang pertama itu coincident match, digunakan untuk menempelkan dua permukaan garis atau titik agar berada pada posisi yang sama. Komponen akan saling menempel tanpa jarak. Jadi dia contoh nih permukaan baut dengan permukaan plat. Jadi dia kayak nempel gitu teman-teman, nggak ada jarak lagi. Lanjut, parallel match digunakan agar dua bidang atau garis tetap sejajar, membantu menjaga arah komponen tetap sama. Contohnya dua batang rangkai sejajar. Selanjutnya ada perpendicular match, digunakan agar dua komponen membentuk sudut 90 derajat, sering digunakan pada rangka dan struktur kotak. Contohnya itu kayak alas dan dinding kotaknya. Berikutnya ada lagi concentric match, digunakan untuk menyamakan pusat lingkaran atau silinder. Komponen dapat tetap berputar pada pusat yang sama. Jadi dia kayak bisa muter-muter gitu dalam satu apa gitu, kayak gini deh. Ini bisa bentuk muter-muter bentuknya. Contoh pada proses poros dengan bearing. Nah, selanjutnya ada distance match, digunakan untuk memberikan jarak tertentu antar komponen. Nilai jarak dapat diatur sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada angle match, digunakan untuk mengatur sudut antar komponen. Sudut dapat diubah sesuai desain, contohnya itu dengan robot dengan sudut tertentu. Nah, yang kedua ada tipe advanced match, match tingkat lanjut untuk hubungan komponen yang lebih kompleks. Di sini ada symmetric match, digunakan agar komponen berada simetris terhadap dua bidang. Posisi komponen otomatis berada di tengah, contohnya itu kayak baut berada di tengah-tengah dua sisi gitu. Jadi dia kayak nyambung di antara kedua lempeng itu. Selanjutnya ada width match, digunakan untuk menempatkan komponen di tengah celah atau slot, membantu mempercepat penyusunan part. Contohnya itu kayak blok di tengah rel. Selanjutnya ada profile center match, digunakan untuk menyamakan pusat dua profil geometris, cocok digunakan pada profil kotak dan slot. Contohnya itu kayak profil persegi dengan lubang persegi. Selanjutnya ada path match, digunakan agar komponen bergerak mengikuti jalur tertentu. Biasanya itu digunakan pada simulasi mekanik. Contoh, roda bergerak mengikuti rel. Nah, selanjutnya ada typical mechanical match. Match yang digunakan untuk simulasi gerakan mekanik antar komponen. Di dalamnya itu ada gear match, digunakan menghubungkan dua roda gigi. Ketika satu gear berputar, gear lainnya itu ikut berputar. Jadi kayak berkesinambung gitu teman-teman. Rasio putarannya itu bisa diatur juga. Selanjutnya ada rack and pinion match, mengubah gerakan putar menjadi gerakan lurus, digunakan pada sistem kemudi dan aktuator. Contoh itu kayak sistem setir mobil. Selanjutnya ada screw match, mengubah gerakan rotasi menjadi gerakan maju atau mundur, digunakan pada mekanisme ulir, contohnya baut dan mor. Nah, selanjutnya ada hinge match,
digunakan sebagai engsel pintu, komponen hanya dapat bergerak pada satu sumbu putar, contohnya kayak pintu dan engsel. Dan cam mat digunakan untuk hubungan antara cam dan follower, memungkinkan simulasi gerakan mengikuti bentuk cam. Nah, cara membuat atau membuka assembly itu pertama kita buka dulu SolidWorks-nya, pilih New atau Assembly, lalu masukkan part menggunakan Insert Components, lalu atur posisi komponen, tambahkan mat untuk menggabungkan komponen. Cara mengelola assembly itu gunakan nama part yang jelas, kelompokkan komponen dengan sub-assembly, gunakan proses untuk mempercepat proses desain, periksa error pada Feature Manager Tree, simpan file secara berkala. Nah, kesimpulannya tuh assembly itu digunakan untuk nyusun beberapa part menjadi satu produk yang lengkap. Jadi dia kayak ada part-part potongan gitu. Nah, si assembly ini ya berfungsi untuk menyambungkan beberapa part tersebut menjadi suatu sistem atau suatu produk. Nah, mat ini digunakan untuk mengatur posisi dan gerakan antar komponen. Nah, SolidWorks Assembly ini membantu proses desain menjadi lebih mudah dan efisien. Langsung saja kita ke SolidWorks-nya untuk menggabungkan beberapa part. Nah, di sini ada assembly, bagian assembly. Langsung saja kita buka bagian assembly-nya. Oke, tampilannya kan seperti ini dan otomatis terdapat file dari SolidWorks-nya. Caranya teman-teman bisa mencari part-part yang akan diimport. Nah, di sini terdapat beberapa file SolidWorks atau SLDPRT. Caranya teman bisa select semua ataupun diklik satu persatu. Nah, jadi yang pertama itu part yang ini. Aku mau buat part yang ini. Yang pertama, oke. Kita udah nambahin satu part ke dalam assembly-nya. Kemudian, caranya lagi, ketika teman-teman mau nambah part selanjutnya, klik Insert Components, otomatis dia akan nunjukin ke dalam dokumen untuk menunjukkan item yang akan kita tambahin. Ini kita taruh aja dulu si bagian partnya. Oke, begitu cara kita untuk menambahkan atau mengimport part ke dalam part assembly. Oke, setelah berhasil mengimport, kita akan menunjukkan bagian atau tools yang akan kita gunakan di assembly itu sebelah mana. Jadi dia berada di sini, mat, keterangan mat. Nah, berdasarkan yang tadi saya jelaskan, mat itu terdiri dari beberapa jenis, advance dan analisis, dan mechanical, dan standar. Nah, advance itu untuk kunci kita untuk menggabungkan part-part ini. Nah, langsung saja kita ke part selanjutnya untuk langsung mendemonstrasikan toolmat yang ada di sini. Nah, di dalam proses assembly itu terdapat dua kondisi yang berbeda, ada fix dan non-fix. Non-fix itu di mana part yang kita gabungkan itu tidak bisa digeser-geser. Nah, sedangkan yang non-fix itu dia bisa digabungkan, digerak-gerakin bebas gitu. Nah, kita mau lihat fix atau nggak fix dari part tersebut, kita bisa lihat nih dari kiri ini ada lambang F-nya atau strip-nya. F-nya itu yang fix-nya dan non-fix-nya itu ada yang strip itu. Nah, bangun ruang ini, nama filenya ini keterangan ada F-nya, berarti dia sudah fix. Tidak bisa digeser-geser lagi. Nah, berbeda dengan yang segitiga sampingnya. Dia agak fix karena
nggak ada keterangan F di nama filenya. Nah, itu untuk bagian fix dan non-fix. Oke, selanjutnya mengimport beberapa part yang akan kita assemblykan keseluruhannya, teman-teman. Di sini akan mengimport satu-satu. Oke, kita ada mengimport satu part. Kita akan mengimport komponen lain. Agar mempersingkat waktu, saya akan mengimport sekali semuanya. Oke, jadi seperti yang udah teman-teman lihat di sini, kita udah gabungin part-part, ada yang kuning, hijau, biru, dan biru muda. Nah, di sini sudah saya katakan terdapat fix dan non-fix. Terdapat satu komponen yang fix, dan selainnya itu non-fix ya teman-teman. Oke, di sini seperti kita lihat, saya akan memasukkan 3 bangun ruang yang berbeda ini ke yang ini, sesuai dengan tipenya masing-masing. Nah, kita gunakan tools mate. Oke, kemudian di sini menambahkan ke sini sisi atas dengan yang ini. Dan kemudian kita untuk menggunakan mate, kita bisa menggunakan metode ini garis-garis, titik-titik, atau sisi ke sisi. Di sini mungkin saya akan gunakan yang bagian titik-titik. Kita ke mate, kemudian titik ini ke titik ini. Nah, tambahkan definisi dan. Oke, kan dia masih bisa digerak-gerakin teman-teman. Nah, mungkin bisa kita tambahkan relasi konsiden dari titik yang seberangnya ini. Yang ini dan titik ini. Tambahin. Kita ke bagian mate lagi. Di titik sini dan titik sini kita relasi konsiden. Oke, dan di sini dia keterangannya sudah tidak strip lagi, berarti dia udah fix. Oke, kemudian kita yang segitiga. Oke, cara pertamanya kita akan menambahkan relasi mate garis ke garis. Nah, di sini bagian mate saya akan menambahkan relasi antar garis yang ini ke garis yang ini. Kita akan coincident. Dan di sini seperti yang kita bisa lihat masih bisa digoyang-goyang ya teman-teman. Nah, bagaimana dia bisa fix gitu? Nah, kita akan tambahkan relasi dependikular. Caranya kita bagian mate, kemudian sisi dalamnya kita akan mengambil yang ini, kita pakai perpendikular. Oke, di sini seperti yang sudah teman-teman lihat, dia sudah tegak lurus. Dan tahapan terakhir kita akan menambahkan koinsiden antara sisi segitiga dengan sisi yang warna kuning ini. Oke, sudah tidak ada keterangan lagi. Dan terakhir, yang ini kita pakai garis bukan titik. Masukkan kubusnya ini. Sorry, kita pakai titik.
metode titik ya teman-teman. Nah, di sini dia masih bisa goyang-goyang. Nah, kita lanjut pakai yang kayak pertama tadi. Oke. Jadi seperti ini teman-teman, yang udah bisa aku tunjukin. Selanjutnya ke part selanjutnya. Nah, ini kan tabungnya ada 1 nih teman-teman, bolongnya ini ada 2. Nah, teman-teman bisa gunain shortcut yang ini. Ditahan kontrol lalu klik kiri. Otomatis dia langsung 2 gitu ya teman-teman. Kita pakai yang ini. Oke kan. Oke. Nah, ini masih bisa digoyang-goyang. Oke. Jadi porosnya sama. Ini masih bisa digoyang. Coincident lagi. Paralel. Biar dia kayak bisa diputar-putar lagi pakai paralel. Tadi kan udah ya. Nah, paralel lagi. Masih bisa. Oke. Dan dia sudah tidak bisa diputar-putar lagi. Harusnya pakai sisi samping tadi ya teman-teman, bukan sisi atas. Nih. Garis lingkar yang ini sama yang ini. Oke. Oke, langsung saja kita coincident. Di sini masih bisa putar-putar. Langsung saja kita betulkan fix dulu. Kita pakai fungsi paralel lagi. Nah, ini udah berhasil, gak bisa gerak. Nah, ini kita caranya menghapus mate-nya. Kita terlihat nih story ataupun apa yang udah kita lakukan tadi di mate tadi. Dapat lihat bahwa di sini kita menempatkan konsentrik, kemudian paralel, lalu coincident hanya untuk melakukan yang garis ini dengan garis yang satunya lagi. Dan juga kita nambahin paralel tadi. Nah, mungkin kita sini bisa delete. Nah, delete aja. Otomatis mate tadi terhapus dan sini masih bisa digoyang ya teman-teman. Karena storage-nya udah dihapus dia di paralel tadi. Nah, untuk melihat detail dari masing-masing ada, kita menggunakan apa aja, kita klik bagian ini.
klik kanan, di sini bagian nah ini dia, bisa dilihat bagian view match. Nah untuk bagian sini kita melakukan beberapa coincidence satu dan selanjutnya. Kemudian kita selanjutnya, nah kita pakai coincidence aja. Oke, begitu mungkin untuk mengenai mate ataupun cara-caranya untuk menggabungkan part-partnya. Kalau oke teman-teman, akan menjelaskan mengenai angle. Mungkin pertama akan membuat sebuah part di sini ada base berupa warna hijau, balok dapat kita atur nanti jarak ataupun tingkat kemiringannya. Kita sambungin satu dulu. Kurang lebih seperti ini. Tingkat kemiringannya presisi dengan presisi lain, kita tuh lihat caranya gini. Kita pilih sisinya yang ada dari sini ke sini, kemudian sudut kemiringan segini. Nah, di sini 0, nah di sini ada log dimension dan di sini angle dulu aja. Ini kita atur angka 30 akan ke bawah ke arah ke atas berbanding terbalik. Nah, ketika 90 dia akan membentuk siku-siku. Bagian angle 90 derajat. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan mengenai caranya dimensi. Oke, mungkin seperti ini. Part satu dengan yang lainnya. Caranya kita bagian mate. Kemudian klik sisi 1. Kemudian sisi kanannya lagi. Nah, otomatis dia akan menempel dan mengatur jaraknya atau dimensionnya. Klik dulu. Di sini tuh settingan defaultnya 60. Kita install atur jaraknya 30. Berarti jarak antara satu plat dengan yang plat lainnya itu 30 mm. Nah, di sini ada log ya teman-teman. Log itu misalkan ini cara saya mengambil satu balok atau part. Untuk yang ini adalah misalkan saya ingin fix bagian yang di sini. Kita buat satu lagi nih. Nah, kemudian dengan bidang satu dan bidang lainnya itu mate dulu. Sisi yang pertama, lalu kedua, sebentar. Face dengan face. Nah, otomatis dia akan nempel gini. Jadi kalau kita geser matte. Kemudian kalau kita tambahkan lagi matte work antara sisi bawah dengan sisi yang sini, kita tambahkan coincident. Nah, otomatis dia tidak akan masih bisa digerak nih. Karena di sini belum fix ya teman-teman. Jadi kalau udah fix dia akan nggak bisa gerak lagi. Ini untuk angle, dimension. Nah, mari kita ke pembahasan selanjutnya. Selanjutnya akan menjelaskan sistem. Kita buka file. Oke, di sini partnya sudah saya import. Bahas mengenai evaluate
Mesh properties. Nah, saat kita mesh properties ini ada keterangannya ya, teman-teman. Nah, kalau XYZ-nya di sini kita akan membuat sistem baru, otomatis center of-nya referensinya itu caranya kita bagian reference koordinat sistem. Kita akan menentukan titik mana yang jadi aksesnya yang ini, aksesnya ini, dan setnya mengarah ke dalam. Nah, seperti ini untuk X, Y, Z-nya. Oke. Nah, di sini namanya itu adalah koordinat sistem 1. Nah, kemudian kita berhasil membuat koordinat sistem koordinat sistem 1. Oke, terevaluate masuk ke sebelumnya ada default. Nah, setelahnya ada koordinat sistem 1 yang ditambahkan. Nah, center of mass-nya coba kita buat satu lagi. Assembly, kita ke koordinat sistem, titik yang ini bentuk x-axisnya ini, axisnya ini, yang ke dalam z. Oke. Di sini. Oke. Centang. Di sini namanya koordinator sistem 2. Sepertinya kita bisa rename yang ini nih. Nah, kita cek lagi. Ceknya dengan cara yang tadi. Kita ke mesh properties, evaluate, otomatis dia nambah lagi koordinat sistem 2. Jadi ada 2. Jadi kita buat 2. Nah, begitu untuk mengenai koordinat sistem. Oke, teman-teman, selanjutnya di sini saya akan melakukan dan mengerjakan bagian praktis di mana terdapat part yang harus kita kerjakan, terutama seperti berikut. Yang pertama, yang kedua ini, yang ketiga ini, dan terakhir adalah yang tadi. Langsung aja kita langsung dari sini. Nah, langsung saja kita udah ngimport part-part yang komponen ini. Oke, tahapan pertama yang akan dilakukan bagian yang berwarna biru, yang berwarna panjang. Jangan lupa kita pakai mate ya, teman-teman. Tahapan selanjutnya akan gabungkan, kita tabung ini ke dalam yang ini. Nah, kurang lebih akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita masukkan yang ini ke dalam yang ini. Oke, di sini udah concentrate, masih bisa digeser. Oke, kita lihat di modul. Jaraknya antara sisi yang ini 6,5. Dan satuannya kita gunakan milimeter. Caranya kita bagian mesh lagi. Dari sisi yang warna merah, sisi warna ungu, kemudian kita bagian dimensi sini kita ubah 6,5, dan kurang lebih akan jadi seperti ini.
Oke. Di sini memasukkan gabungan antara yang ini warna hijau dengan warna ungu. Ini sebelum konsentrik kita tambahin lagi. Langsung aja kita masukin ke part yang warna biru, ke dalam bolongan yang ada di ini, mate. Kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, kita ke mode lagi. Sini jaraknya itu antara yang sisi hijau dengan sisi dalamnya yang ini, ungu ini, dia menempel. Oke, berarti kita ke mate, terus yang ini, sisi yang ini kita tambahkan proyeksi dan oke, kurang lebih seperti ini. Ini udah nyatu. Oke, langkah selanjutnya kita akan menambahkan ini yang bulatnya. Oke, tingkat kemiringannya sisi sama ini. Caranya kita ke mate, ini sama ini kita jadikan dulu sini dengan ini paralel. Oke, 140 derajat. Yang terakhir ini yang bulat ini ke dalam yang ini. Oke. Ini udah jadi teman-teman. Tapi di sini dia masih under define. Berarti ada masih bagian-bagian yang kita bisa putar-putar. Caranya kita tambahkan lock-nya. Dengan ini kita lock. Oke. Kemudian di lock. Yang ini juga masih ada bagian yang belum fix. Kita lock. Oke, hasilnya sudah fully defined. Lanjut ke bagian yang kedua. Praktis kedua, seperti ada kayak balok pengen dua part yang digabung menjadi sebuah balok. Nah, kita kontrol kursor kiri. Oke, tahap pertama ini
akan gabungin garis sama garis. Caranya adalah klik yang ini. Oke. Nah, kita putar. Nah, di sini sisi dengan sisi bawah sini sisi dengan sini. Oke. Dan terakhir adalah sisi yang ini. Udah jadi. Lanjut ke praktis ketiga. Oke, untuk yang ketiga itu ini. Oke, kurang lebih akan seperti ini. Dapat kita lihat ada triple spacer, C bracket, dan pin. Kuantitinya nggak cuma satu, C bracket 2, pinnya 4, dan triple spacernya 2. 4. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan base kita tadi itu ada bagian sini. Nah, pertama kita masukin pinnya ini dulu, yang lubang-lubang ini. Nah, oke, kurang lebih sementara seperti ini. Kita akan masukkan pin yang ini. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, pada poros-poros yang ini masih bisa diputar ya. Nah, yang ini kita lock dulu karena masih bisa diputar. Dan ini kita lock. Oke, ini dan yang ini di lock juga. Di lock juga. Semuanya di lock ya teman-teman. Masih under define, berarti kita belum lock yang di bawah. Nah, sudah fully define, sudah di lock. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kita lanjut yang ke terakhir. Oke, untuk yang keempat seperti ini. Pertama kita akan gabungin yang ini lower saddle dan upper saddle pakai cap screw. Pertama kita satuin dulu. Jangan lupa diduplikat ya teman-teman. Masukinnya sebelah sini. Ini sama ini. Oke, oke. Nah, yang ini.
Nggak mau ya. Oh, dia ada jarak tadi ya. Ya. Udahlah, biar aja. Oke. Kita ke bagian selanjutnya. Oke. Kurang lebih seperti ini, teman-teman. Jadi ini yang terakhir. Oke. Kita lock. Yang ini pakai ini paralel. Jangan lupa paralel.